Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Jamaah sekalian, jamaah Masjid Jami'atul Khair yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah, mari kita sama-sama mengucapkan rasa syukur kepada Allah atas semua karunia kenikmatan yang mana Allah sudah berikan kepada kita semuanya dari semenjak kita dalam kandungan ibu kita sampai kita dewasa. Semua itu adalah atas anugerah, atas pemberian Allah Subhanahu wa taala, atas kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan dengan kita banyak-banyak bersyukur kepadanya, banyak-banyak mengingat akan kenikmatan Allah, Allah senantiasa memperhatikan kita, Allah senantiasa melipat gandakan dalam bentuk kenikmatan yang lainnya. Salawat dan salam mudah-mudahan Allah limpahkan terus menerus kepada junjungan kita, panutan kita yang kita berharap akan syafaatnya khususnya nanti di yaumul qiyamah. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, pada pagi hari ini saya akan mengajak kepada jamaah sekalian untuk belajar meningkatkan rasa takwa kita kepada Allah, untuk belajar meningkatkan taqarrub kita, pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita memperhatikan, kalau kita coba untuk melihat semua fenomena yang ada, waktu sungguh sangat cepat sekali melewati kita. Waktu sungguh sangat begitu cepatnya sehingga tanpa terasa kita semuanya akan memasuki di tahun baru Masehi, tahun 2021. Begitu cepatnya, seolah-olah waktu yang kita jalani itu tidak terasa sama sekali. Mungkin kemarin atau semalam kita melakukan aktivitas habis maghrib, habis isya, kemudian kembali lagi kita istirahat. Kemudian jam 3 ada yang bangun, jam 4 ada yang bangun, atau jam 2 bangun. Melakukan apa? Melakukan aktivitas. Dan kita berdoa mudah-mudahan aktivitas kita diistiqomahkan oleh Allah, aktivitas yang baik. Bangun jam 2 kita bisa sholat tahajud, bangun jam 3 bisa sholat tahajud, atau bangun jam setengah 4 kita ambil air wudhu untuk melakukan ibadah taqarrub kepada Allah. Itu pun ketika kita bisa melakukannya. Tetapi kadang-kadang dengan sangat berat kita hampir-hampir tidak bisa melakukan. Kenapa itu semuanya? Karena mungkin keinginan kuat di dalam hati kita belum terbentuk atau belum terrealisasi. Oleh karenanya jamaah sekalian, di pagi hari ini saya ingin mengajak kepada jamaah sekalian untuk menjadikan pergantian tahun ini kita ingat sebagai momentum untuk kembali mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah saya sebutkan bahwasanya pergantian hari, pergantian tahun, pergantian bulan, pergantian minggu sangat cepat menggilas kita. Tanpa terasa kita sudah memasuki di penghujung tahun dan akan masuk tahun baru. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hadid ayat 20,
Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwal wal aulad kama thali ghalbin a'jabal kuffar nabatu thumma yahija fatarakahu musfarra ثم يكون حطما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور." I'lamu, ketahuilah kalian semua, oleh kalian semua, annamal hayatad dunya, sesungguhnya kehidupan dunia ini la'ibun, permainan, walahun, dan semacam apa ya Pak ya? Ya hal-hal yang melelahkan, hal-hal yang menjadikan kita terlena. Wazinatun, dan perhiasan, watafakhurun, dan kebanggaan, bainakum, di antara kalian. Kita ini hidup di dunia ini sering disibukkan dengan sesuatu yang kadang sesuatu itu hanya bersifat melelahkan kita, melenakan kita. Permainan, kita sering diliputi oleh sesuatu yang hal-hal yang mempermainkan, permainan. Kadang di waktu pagi kita terlena dengan aktivitas, mungkin aktivitas tersebut jauh daripada mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wazinatun, dan perhiasan. Kita semuanya dihiasi oleh kenikmatan-kenikmatan dunia. Bahkan kalau kita perhatikan, dunia semakin lama semakin bersolek menjadi muda. Jakarta itu kalau dibandingkan dengan pertama kali kita datang tahun 90-an tidak seperti sekarang ya Pak. Kemarin saya lewat Jakarta itu, subhanallah, itu jalan-jalan sudah banyak yang di atas. Padahal tahun 96, tahun 2000 itu kita masih aktivitas di Jakarta dan tinggal di Jakarta. Bagaimana Jakarta masih kelihatan masih lengang, tapi sekarang sudah benar-benar luar biasa. Semakin mudah kota-kota yang kita singgahin, yang kita tempatin dulu, tapi kita semakin tua. Jadi kota atau dunia semakin berhias, semakin bersolek. Gedung-gedung semakin banyak yang tinggi-tinggi, tapi kita semakin hari semakin tua. Itu namanya zinah wa zinatul, perhiasan. Wa tafakhurun, dan menjadikan kebanggaan, saling membanggakan. Padahal membanggakan yang bersifat duniawi itu lebih banyak menjerumuskan kita dan lupa akan kampung akhirat kita. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Alhaakumut, telah melalaikan kalian semua. Takatsur, dengan memperbanyak, dengan banyak-banyakan. Ya, kita tetap beraktivitas mencari dunia untuk kemaslahatan hidup kita. Tetapi jangan sampai mencari dunia itu melelahkan kita, melenakan kita. Hatta zurtumul maqabir, sehingga kita semua terhentak datang ke dalam liang kubur. Itu maksudnya. Jadi alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir adalah sindiran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita semua ini banyak dilenakan oleh kenikmatan dunia. Yang mana kenikmatan dunia itu kebanyakan kita buat bangga-banggaan antara satu dan yang lain. Kita punya kendaraan yang mewah, itu kita menjadi bangga. Senang boleh, tapi ketika membanggakan tuh hati-hati Pak. Karena ketika kita membanggakan tuh masuk dalam penyakit ujub, membanggakan diri. Kita bangga mempunyai fasilitas, kenikmatan, mempunyai harta yang banyak. Dengan kebanggaan itu kita akan cenderung menjadi orang yang takabur atau sombong.
Bersyukur boleh, harus. Kalau kita mendapatkan kenikmatan, kita dianjurkan bersyukur. Senang boleh, senang boleh. Kita senang, kemudian outputnya adalah bersyukur. Ya Allah, alhamdulillah saya diberi kenikmatan oleh Allah. Tanpa usaha yang keras, tanpa bekerja keras, saya bisa mendapatkan kenikmatan ini semua. Ini namanya bersyukur, Pak. Termasuk ketika kita bisa melakukan aktivitas yang positif, kemudian kita mengingat Allah, itu diantaranya tanda-tanda orang bersyukur. Kalau kita mau diperhatikan oleh Allah, maka kita harus banyak-banyak mengingat Allah. Karena Allah berfirman dalam salah satu hadis qudsi, "Azkuruni azkurkum." Ingatlah kepada saya, maka saya akan mengingat kalian. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengingat kita, memperhatikan kita, maka insya Allah dengan kemuliaan Allah, Allah akan memperhatikan kita dalam kehidupan dunia kita. Kalau kita sering-sering mengingat Allah, sering-sering menjadikan Allah itu adalah tujuan kita dalam setiap aktivitas kita. Oleh karenanya, ketika kita mengetahui bahwasanya dunia ini adalah sebagai kebanggaan dan watakatsur fil amwal, dan saling memperbanyak di dalam harta, mencari harta, wal aulad, dan anak keturunan, itu seperti para petani yang takjub dengan adanya pepohonan tumbuhan yang disiram oleh air hujan. Kemudian setelah itu tumbuhan tersebut menguning dan berbuah, ya gampangannya padi lah, Pak. Itu kalau seumpamanya kita berpikir secara akal, tidak akan ketemu kok bisa biji-bijian tumbuh. Bisa biji-bijian itu menjadi tumbuh-tumbuhan, kemudian menguning berbuah. Itu semuanya kalau bukan karena kudrah dan iradah Allah, tidak akan terjadi. Kemudian dipanen. Itulah semuanya gambaran kehidupan di dunia. Wa fil akhirati adzabun syadid. Dan bagi orang-orang yang tidak menanam kebaikan, tidak menanam ibadah kepada Allah, maka di akhirat nanti akan mendapatkan azab yang pedih. Dan bagi orang-orang yang melakukan aktivitas ibadah kepada Allah, Allah akan memberikan ridhonya, Allah akan memberikan ampunannya. Itulah Allah berfirman di dalam surat Al-Imran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawat wal ardh uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah, menuju ampunan Rabb kalian. Rabb kita siapa ya? Allah. Rabb kita adalah Allah. Yang mana Allah itu akan menyediakan surga yang luasnya meliputi langit dan bumi. Semuanya itu disediakan buat orang-orang yang bertakwa. Kita disuruh bersegera, Pak. Ya alhamdulillah kita bersegera sudah melakukan aktivitas itu. Pagi bangun-bangun langsung ingat Allah. Wah, waktu sholat subuh kita beribadah kepada Allah, langsung mengambil air wudhu. Setelah kita membuang najis yang ada dalam diri kita, kemudian kita bersegera datang menuju masjid. Setiap langkah kita akan dihitung ibadah oleh Allah. Ketika kita melakukan hal itu semuanya, niatkan kita benar-benar ibadah hanya semata-mata karena ingin mendapatkan ridho Allah. Pokoknya niatannya itu, Pak. Ada orang yang mengatakan, Allah belum tentu juga ibadah kamu diterima. Allah belum tentu juga ibadah kamu dikasih pahala.
Itu ucapan yang seolah-olah benar, mengandung kebenaran, tapi hakikatnya bisa menyesatkan kita. Kenapa demikian? Karena ketika ada orang yang mengucapkan hal itu, akhirnya kita menjadi malas beribadah. Allah, percuma saja orang ibadah juga belum tentu diterima. Nah, kalau ibadah saja mungkin belum tentu diterima, apalagi yang tidak beribadah. Berarti bagaimana? Terus kita melakukan ibadah kepada Allah. Dan Allah pasti kita harus yakin bahwasanya tidak akan menyia-nyiakan aktivitas hambanya. Memang belum tentu diterima oleh Allah, itu adalah bentuk khauf. Kita takut ibadah kita tidak diterima. Tapi itu bukan suatu kepastian. Karena kita harus ada roja, berharap. Dan kalau kita berharap kepada Allah, maka apa kata Allah dalam hadis qudsi? Ana inda dhanni abdi. Seseorang itu, Allah itu akan bersikap sesuai dengan prasangka hambanya. Ana inda dhanni abdi bi. Saya itu menurut prasangka hambaku. Kalau hambaku itu berprasangka baik kepadaku, maka Allah akan memberikan kebaikan. Kita berprasangka bahwasanya amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Allah akan memberikan apa yang diprasangkakan kita. Karena semuanya itu menurut prasangka baik daripada kita. Maka kita harus senantiasa berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ucapan orang-orang Allah belum tentu ibadah kamu diterima, itu ucapan yang cenderung menyesatkan. Oleh karenanya dengan kita terus berprasangka baik kepada Allah, maka insya Allah Allah akan memberikan ampunan, rahmat dan kasih sayangnya. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, sehingga ketika kita dalam beraktivitas ibadah terus menerus kita lakukan, kita berusaha untuk istiqomah. Jangan sampai kita tidak bisa istiqomah dalam ibadah kita. Karena Allah akan menyediakan kebaikan-kebaikan. Allah akan menyediakan ampunan. Allah akan menyediakan keberkahan bagi orang-orang yang terus berjalan menuju kepadanya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, kata Allah. Tidaklah dunia ini hanya sebatas kenikmatan yang semu. Ya, itu memang benar. Kita diberi hidangan makanan yang enak. Enak pada saat kita makan, habis itu sudah hilang bekasnya. Bahkan kalau kita perhatikan antara makanan enak dan tidak enak adalah sebagai penopang untuk kita tidak lapar. Sudah. Antara nasi putih dengan nasi putih yang ada lauknya. Pada saat kita merasakan kenikmatan, enaknya makanan pada saat kita makan. Kalau seumpamanya sudah selesai, ya sudah, kenyang. Habis itu ya akan diolah oleh tubuh kita. Yang tidak bermanfaat akan menjadi kotoran, yang bermanfaat akan menjadi daging. Dan itu semuanya adalah kenikmatan yang semu. Dan ternyata ada kenikmatan yang tidak semu. Apa kenikmatan yang tidak semu? Kenikmatan iman dan kenikmatan Islam. Itu semuanya akan langgeng. Sampai kapan ya? Sampai nanti Allah memanggil kita. Sampai kapan ya? Sampai nanti abadan abada. Terus menerus. Makanya kalau seumpamanya logika kita berpikir, dunia apa nanti ketika kita masuk alam akhirat, ketika masuk surga itu terus menerus abadi. Karena apa? Ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau tidak diputus dengan kematian, mungkin kita akan ibadah selama-lamanya. Kalau seumpamanya nih Pak, ini kan kita diwajibkan untuk beribadah kepada Allah. Kalau bukan karena kematian yang memutus kita, karena rasa iman itu,
kita beribadah kepada Allah akan menjadi terus-menerus. Karena diputus oleh kematian sehingga sudahlah terputus amal yang kita lakukan. Tapi kalau seumpamanya tidak diputus kematian, insya Allah kita akan beribadah terus-menerus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah sebagai gambaran bahwa nanti di alam akhirat kita juga akan diabadikan oleh Allah, khalidina fiha. Di dalam surga juga khalidina fiha, dalam neraka orang-orang kafir yang ingkar kepada Allah juga akan khalidina fiha, di dalam neraka juga akan kekal selama-lamanya. Oleh karenanya jamaah sekalian, mari bersama-sama untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita perhatikan waktu sangat cepat sebagaimana yang kita bicarakan tadi. Tanpa terasa kita akan masuk tahun 2021. Ini semuanya kita ucapkan, semuanya kita ulangi ucapan-ucapan ini. Namun demikian lebih baik kita mengulang-ulang nasihat ini daripada tidak sama sekali, Pak. Kalau semuanya kita itu diingatkan kembali, oh iya, sebentar lagi tahun 2021, apa yang akan saya lakukan, program apa yang akan saya lakukan. Kalau kita tidak diingatkan dengan kondisi kehidupan kita yang semakin hari semakin menua dan alam akhirat menanti kita, maka kita akan terlena dengan kehidupan duniawi saja. Kita akan menjadi sibuk dengan kehidupan duniawi saja, tanpa memikirkan bekal untuk kemaslahatan akhirat kita. Padahal Allah sudah tegaskan, wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan kehidupan di akhirat itu lebih baik daripada al-ula dunia. Itu lebih baik, jelas itu lebih baik karena Allah sudah menegaskan. Dan tidaklah Allah menegaskan kecuali itu pasti adalah hal yang benar. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana kemudian caranya kita untuk meningkatkan iman dan takwa kepada Allah? Dengan memperbanyak zikrullah, zikir mengingat Allah. Bacaan zikir itu apa saja? Ya di antaranya istighfar. Kita banyak istighfar. Melazimkan istighfar. Dalam hadis disebutkan, man lazimal istighfar ja'alallahu min kulli dhaikin makhraja. Barang siapa yang melazimkan istighfar, maka Allah akan memberikan kemudahan dari segala sesuatu permasalahan yang menerpa hidup kita. Ada kesempitan, Allah akan mempermudah hidup kita. Itu janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bentuk istighfar bagaimana? Bentuk istighfar bisa jadi astaghfirullah, astaghfirullah wa atubu ilaih, atau astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Cara yang pertama untuk meningkatkan diri kepada Allah, taqarrub kepada Allah adalah dengan banyak zikir, banyak istighfar. Kalau semuanya saya ajak Pak baca istighfar gitu 100 kali, baca tasbih 100 kali, baca sholawat 100 kali, kira-kira bersedia gak Pak? Sambil menunggu waktu syuruk. Ini amalan yang kita praktekkan di masjid tempat saya. Jadi setiap hari Sabtu itu saya ajak jamaah itu untuk membaca istighfar 100 kali. Kemudian tasbih 100 kali. Sholawat 100 kali. Ada hadisnya Ustaz? Ada Pak. Rasulullah itu tidak kurang dari 100 kali memohon ampun kepada Allah. Kemudian di dalam hadis sahih yang lain disebutkan Rasulullah mengajarkan kepada para sahabatnya untuk melakukan kebaikan yang sempurna. Apa itu? Membaca tasbih 100 kali. Kalau bisa dibaca setiap hari. Kemudian membaca sholawat.
Bahkan makna apa? Fadilah sholawat itu adalah luar biasa. Sebagai bentuk silaturahmi kita kepada Rasulullah, sebagai bentuk amal ibadah yang bisa menjauhkan diri kita dari sifat-sifat munafik. Dan kalau semuanya ada seseorang, ada umat Rasulullah membaca sholawat, kemudian tiba-tiba dipanggil Allah, Allah akan jamin dia mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bisa kita istighfar 100 kali, baca tasbih. Jadi istighfarnya kalau di tempat saya itu astagfirullah wa atubu ilaih. Yang singkat diambil yang singkat. Ini hadisnya juga jelas ada. Kemudian tasbihnya subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah wa bihamdihi. Sebenarnya lafadznya sama, cuma disusun 2 kali biar lebih mudah untuk mengucapkannya. Kemudian baca sholawat sambil menunggu waktu syuruk, Pak. Kira-kira ya setengah jam lagi baca waktu syuruk. Kira-kira bagaimana, Pak? Biar kita semangat dalam berzikir kepada Allah. Jadi ini bisa kita lakukan, Pak. Setiap hari bisa kita lakukan. Amalan-amalan zikir itu amalan-amalan yang sangat mudah kita lakukan. Kenapa kok sulit? Ya mungkin nafsu kita masih memenuhi diri kita. Baca Al-Quran, ya baca Al-Quran masih membutuhkan waktu yang posisi yang sempurna. Ya. Kalau zikir dalam setiap kondisi, naik sepeda, goes, kita bisa zikir. Naik motor, naik mobil, kita bisa zikir. Kecuali ketika kita dalam kamar mandi, ya jangan berzikir. Ya jangan nyanyi juga, jangan berzikir. Karena apa, ini tempat yang tidak diperkenankan untuk melafalkan zikir. Maksudnya dalam lisan ya, kalau ingat di dalam hati nggak apa-apa. Tapi kalau sunyi dalam lisan itu tidak diperbolehkan. Bagaimana Pak? Siap Pak? Kalau semuanya saya ajak untuk berzikir. Ayo kita siap. Kita duduk yang sempurna. Kalau zikir ini kita itu seolah-olah begini Pak. Biar kita ada rasa rasa takut gitu ya. Seolah-olah menghadapi kematian bahasanya. Loh, kenapa kita harus berpikir sampai ke situ? Biasanya kalau kita itu berpikir ke situ, ada perasaan yang takut. Nah, ketika kita berzikir kepada Allah, akhirnya perasaan takut itu hilang. Karena kita menjemput ampunan Allah. Yang membuat kita takut itu kan karena dosa kita. Nah, kalau kita mengucapkan zikir, ya masa iya Allah nggak mengampuni kita? Padahal Allah itu adalah Ghafurur Rahim, Maha Pengampun, Maha Kasih Sayang. Nggak mungkin ketika kita sudah mengucapkan istighfar nggak diampuni oleh Allah. Kecuali kalau kita istighfarnya sombong sambil sombong. Kemudian bagaimana? Ya Allah ampuni saya, mau mengampuni enggak? Itu kan namanya sombong. Padahal kita kalau beristighfar kan ya Allah ampunilah saya. Jadi istighfarnya sambil nantang gitu. Kalau engkau tidak mengampuni saya, itu kan bahasa-bahasa yang kurang pantas. Ya Bapak-bapak sekalian, sambil menunggu waktu syuruk, kita bergunakan untuk istighfar. Istighfarnya astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Gitu Pak ya. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Kita baca 100 kali. Kemudian tasbihnya bagaimana? Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah bihamdihi sebenarnya sama. Cuma kenapa yang terakhir itu dimatikan. Jadi subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. Sebenarnya bacanya subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi gitu. Menurut saya kayaknya enaknya subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. Shalawatnya yang sederhana, yang singkat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad,
Allahumma salli alaihi wasallim. Itu udah 2 kali baca sholawat. Nanti diakhiri dengan keluarga Nabi, sahabat Nabi. Nanti di akhirnya, di penghujungnya, di ke 101-nya. Siap ya Pak ya? Jadi sholawatnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wasallim. Baik, kita mulai.